Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan lagi tentang ringkasan materi SKBPI bab 5. Bab 5, iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam berhubungan dengan Allah, dirinya sendiri, manusia lain, dan saat berhubungan dengan alam. Dalil perintah beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan salah satu rukun iman yang menjadi fondamen seseorang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Beberapa dalil yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman wajib mengimani kitab Allah, diantaranya: 1. Dalil nakli. Dalil nakli yang menunjukkan kewajiban beriman kepada kitab Allah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma umitu wa ma utiya Musa wa Isa wa utiya nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Yang kedua yaitu B dari surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasuli wal kitabil ladzi nazzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad udalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. 2. Dalil akli. Dalil akli kebenaran kitab-kitab Allah diantaranya adalah ditemukannya jenazah Raja Fir'aun di Laut Merah sekitar 70-an. Tahun 70-an membuktikan adanya Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa juga terdapat dalam Al-Quran. B. Proses terjadinya hujan menurut ilmu fisika dan proses terjadinya manusia dalam rahim menurut ilmu kedokteran memiliki proses yang sama dengan yang ditulis di dalam Al-Quran. B. Kitab-kitab Allah. Ada 4 macam kitab yang wajib kita yakini, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 1. Kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Musa dan ditunjukkan untuk membimbing kaumnya Bani Israel. Kisah yang tersimpan dalam kitab Taurat diantaranya adalah keluarganya Bani Israel dari keluarnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun di Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Keberadaan Nabi Musa di Padang Tiah semenanjung Sinai selama 40 tahun untuk berdoa kepada Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Esa, kepada Yahme, Allah yang Maha Esa.
Dalam doanya Allah menurunkan 10 perintah the command the commandant the commandment, yaitu komitmen, 10 commitment. Dalam doanya Allah menurunkan 10 perintah yaitu the 10 commitment, yaitu satu, menghormati dan cintai satu Allah. Sebutlah nama Allah dengan hormat. Kuduskanlah hari Tuhan, hari Sabat, yaitu hari ketujuh setelah bekerja 6 hari dalam seminggu. Hormatilah ibu dan bapakmu, jangan membunuh, jangan bercabul, jangan mencuri, 8 jangan berdusta, 9 jangan ingin berbuat cabul, 10 jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Isi kandungan kitab-kitab Taurat. A. Ajaran tauhid mengisahkan Allah. B. Nasihat kebaikan. C. Hukum-hukum syariah, kisah dan sejarah nabi-nabi terdahulu. 2. Kitab Zabur. Kitab Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah kitab Zabur. Zabur berisi 150 nyanyian yang disenandungkan dengan mengungkapkan semua pengalaman yang dialami pada masa hidupnya, seperti doa, B. kejatuhan, C. pengampunan dosa, sukacita atas kemenangan terhadap musuh Allah, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan kitab Zabur adalah ajaran tauhid mengisahkan Allah, kata-kata hikmah, nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang berisi ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk menjauhi kerasukan dan tidak materialistis. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Ke surah Maryam ayat 30 berarti dia Esa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Isi yang terkandung dalam kitab Injil adalah yang A. Ajaran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, hukum-hukum syariah, C. Nasihat kebaikan, D. Sejarah dan kisah nabi-nabi terdahulu. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan diturunkan untuk umat Nabi Muhammad. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang bertafakur di Gua Hira. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tujuan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah agar mudah mengerti dan dilaksanakan oleh umat Islam. B. Lebih mengesahkan dan lebih mempengaruhi di hati. C. Agar lebih mudah dihafal. D. Memberikan jawaban atas pertanyaan dan penolakan terhadap suatu pendapat atau perbuatan. Isi kandungan Al-Quran: A. Akidah, B. Syariah atau hukum, C. Akhlak atau etika, D. Kisah-kisah umat terdahulu, E. Kabar masa depan, F. Prinsip dan dasar hukum-hukum yang berlaku bagi alam semesta termasuk manusia, C. Penghayatan terhadap kitab Allah. C. Penghayatan terhadap kitab-kitab Allah. Secara garis besar isi kitab-kitab Allah meliputi beberapa hal di bawah ini. 1. Ajaran tentang tauhid keesaan Allah. 2. Mengajarkan akidah keimanan yang benar. 3. Hukum-hukum dan peraturan Allah. 4. Berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah. 5. Berisi perintah dan larangan Allah. 6. Berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran. D. Keistimewaan Al-Quran. Beberapa keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab yang lain. 1. Merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. 2. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kitab seperti Al-Quran. 3. Dijamin kemurnian isinya oleh Allah sampai hari kiamat.
4. Kandungannya paling lengkap dan sempurna dan berlaku untuk seluruh umat manusia. 5. Merupakan sumber ilmu pengetahuan. 6. Mengandung semua hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku sepanjang masa seperti akidah, fikih, akhlak, muamalah atau pergaulan.